Kebijakan sejumlah pemerintah daerah menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB menunjukkan kepanikan karena berkurangnya pendapatan daerah akibat dari efisiensi anggaran pemerintah pusat. Tidak hanya membebani warga, kebijakan tersebut juga telah memicu gejolak di masyarakat. Polemik ini menuntut pemerintah daerah agar kreatif meningkatkan pendapatan asli daerah. Rencana penaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 yang terjadi di Pati, Jawa Tengah sebesar 250% telah menguak fakta bahwa terdapat sejumlah kabupaten yang telah semena-mena menaikkan tarif PBBP 2 kepada warganya. Dilansir dari cnnindonesia.com, ada warga Cirebon, Jawa Barat yang mengalami kenaikan PBB 1000%, Semarang, Jawa Tengah warganya membayar PBB sampai 400%, Jombang, Jawa Timur berkisar 300 sampai 1.200%, dan Bone, Sulawesi Selatan berkisar 65 hingga 300%. Penyesuaian NJOP dan PBB yang ditempuh Bupati Pati didasari kondisi keuangan Kabupaten Pati yang sangat terbatas. Pendapatan asli daerah hanya menyumbang 14% dari total APBD, sementara belanja pegawai mencapai 47%. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pendapatan APBD berasal dari pemerintah pusat yang terwujud dalam transfer ke daerah atau TKD dan dari pendapatan asli daerah atau PAD. Misalnya dipungut dari BUMD yang jumlahnya mencapai 1.019 perusahaan. Nah, kemudian mungkin diambil dari persentase itu PAD, silakan dengan narasi yang baik supaya publik tidak resisten. Wah, sudah jadi kepala daerah mau minta apa bagian lagi? Enggak, karena bapak-bapak mencari sendiri. PAD itu betul-betul kerja kerasnya kepala daerah dan timnya. Beda dengan kami tadi, menerima saja, membelanjakan. Pada 17 Juli 2025, di hadapan kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, Mendagri Tito meminta supaya kepala daerah mencari instrumen yang tepat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Tito memberi kiat agar para bupati mempermudah perizinan berusaha dan mendorong peran swasta dalam ekosistem berbisnis di daerah. Tito memahami aturan di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat mengunci ruang gerak kewenangan daerah. Untuk itu, ia meminta agar kepala daerah menginventarisasi daftar masalah di daerahnya, mencari solusi bersama, dan menghindari praktik korupsi. Untuk mendorong supaya kepala daerah mau mencari jalan untuk meningkatkan PAD, mulai dari membuat perizinan yang mudah, mendorong masyarakat untuk berusaha, karena PAD-nya cuma dapat dari retribusi dan pajak. Retribusi siapa? Pajak siapa? Ya swasta. Nah, swasta ini bisa hidup, sehingga dia akan berusaha membuat ekosistem swastanya hidup, karena tahu nanti dari situ akan ada masuk ke negara, ke daerah, dan sebagian lagi untuk personal sebagai jerih payah upayanya, dan menurut saya itu fair-fair saja. Center of Economic and Law Studies Selios menilai kebijakan rencana menaikkan PBB yang drastis disebabkan tidak adanya diskusi publik yang inklusif. Hal itu memberikan beban tambahan kepada kelompok masyarakat miskin, sehingga wajar memicu gelombang protes besar dari masyarakat seperti yang terjadi di Pati dan beberapa kabupaten lainnya. Pemerintah daerah perlu terobosan dalam mendorong penerimaan negara dari sumber alternatif, baik pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan jenis pendapatan asli daerah lainnya. Bahwa banyak pendekatan pajak yang dilakukan oleh pemerintah di dunia termasuk di Indonesia itu sangat-sangat regresif. Itu kenapa banyak sekali penolakan dari masyarakat terkait PPN. Kemarin di Pati heboh sekali karena PBB tiba-tiba dinaikkan, dan itu sangat-sangat regresif. Jadi riset kami sesederhana ingin menunjukkan bahwa ada cara lain yang lebih cerdas, yang lebih progresif, pajak alternatif yang bisa didorong oleh pemerintah. Jadi tidak hanya sekedar pangkas anggaran atau malah kemudian memajaki kelompok masyarakat menengah atau masyarakat kelas bawah. Sebagai informasi, tarif pajak PBBP 2 naik seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau UU HKPD. Merujuk pasal 41 UU HKPD, besar tarif PBBP 2 paling tinggi adalah 0,5%.
Tarif PBBP 2 ini ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing. Namun perlu diketahui, daerah dapat menetapkan besaran NJOP yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan PBBP 2. Besaran NJOP untuk perhitungan ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100%. Setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak atau NJOP TKP. Desi Aritona, Wahyu Ramadan, Jakarta.